Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan SKB CPNS khususnya di bidang kesehatan dengan materi pembahasan tentang rumah sakit sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2020. Buat teman-teman semua, khususnya yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, tonton terus video ini sampai selesai. Karena materi yang akan kita bahas nanti adalah salah satu materi yang akan diujikan pada tes SKB tahun ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, jangan lupa untuk dukung terus channel Sahabat Medis dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar channel ini bisa semakin berkembang. Ya, terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke soal dan pembahasan yang pertama. Berikut ini merupakan macam-macam bentuk rumah sakit berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2020 adalah A. Rumah sakit umum dan rumah sakit swasta. B. Rumah sakit bergerak dan rumah sakit statis. C. Rumah sakit statis, rumah sakit bergerak dan rumah sakit lapangan. D. Rumah sakit umum, rumah sakit swasta dan rumah sakit khusus. Atau E. Rumah sakit statis, rumah sakit bergerak dan rumah sakit khusus. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, dan rumah sakit lapangan. Berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2020, pasal 5, rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, atau rumah sakit lapangan. Lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit dikategorikan menjadi A. Rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. B. Rumah sakit permanen dan rumah sakit sementara. C. Rumah sakit tipe A, B, C, dan D. D. Rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2020 pasal 6, berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Lanjut ke soal berikutnya. Pada rumah sakit umum, pelayanan kesehatan yang diberikan minimal terdiri dari A. Pelayanan gawat darurat, pemeriksaan poli atau rawat jalan, dan rawat inap. B. Pelayanan gawat darurat, keperawatan dan kebidanan, ICU, dan non-medis. C. Pelayanan medik dan penunjang medik, keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan non-medik. D. Pelayanan gawat darurat, poli rawat jalan dan rawat inap, laboratorium, radiologi, dan ICU. Atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Pelayanan medik dan penunjang medik, keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan non-medik. Berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2020 pasal 7, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit terdiri atas pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan non-medik. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini bukan merupakan rumah sakit khusus sebagaimana diatur dalam Permenkes nomor 3 tahun 2020 adalah A. Rumah sakit ibu dan anak. B. Rumah sakit jantung dan pembuluh darah. C. Rumah sakit gigi dan mulut. D. Rumah sakit ginjal. Atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Semua benar. Rumah sakit khusus sebagaimana diatur dalam Permenkes nomor 3 tahun 2020 terdiri dari rumah sakit khusus A. Ibu dan anak, B. Mata,
C. Gigi dan mulut, D. Ginjal, E. Jiwa, F. Infeksi, G. Telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher, H. Paru, I. Ketergantungan obat, J. Bedah, K. Otak, L. Ortopedi, M. Kanker, dan N. Jantung dan pembuluh darah. Lanjut ke soal berikutnya. Klasifikasi rumah sakit umum terdiri dari A. Rumah sakit kelas A dan B, rumah sakit kelas A, B, dan C, rumah sakit kelas A, B, C, dan D, rumah sakit kelas A, B, C, D, dan E, atau E. Rumah sakit kelas A, B, C, D, E, dan F. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Rumah sakit kelas A, B, C, dan D. Berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2020 bab 3 pasal 16, klasifikasi rumah sakit umum terdiri dari rumah sakit umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C, dan rumah sakit umum kelas D. Lanjut ke soal berikutnya. Rumah sakit umum kelas A memiliki jumlah tempat tidur minimal sebanyak A. 150 tempat tidur, B. 175 tempat tidur, C. 200 tempat tidur, D. 250 tempat tidur, atau E. 275 tempat tidur. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. 250 tempat tidur. Untuk pembahasannya, rumah sakit umum kelas A sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 merupakan rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 buah. Rumah sakit tipe B memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 buah. Rumah sakit tipe C memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 buah. Dan rumah sakit umum tipe D memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 buah. Lanjut ke soal berikutnya. Klasifikasi rumah sakit khusus terdiri dari A. Rumah sakit kelas A dan B, rumah sakit kelas A, B, dan C, rumah sakit kelas A, B, C, dan D, rumah sakit kelas A, B, C, D, dan E, atau E. Rumah sakit kelas A, B, C, D, E, dan F. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Rumah sakit kelas A, B, dan C. Berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2020 pasal 18, klasifikasi rumah sakit khusus terdiri dari rumah sakit khusus kelas A, rumah sakit khusus kelas B, dan rumah sakit khusus kelas C. Lanjut ke soal berikutnya. Rumah sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi semua persyaratan. Berikut ini merupakan persyaratan-persyaratan tersebut, kecuali A. Lokasi, B. Bangunan, C. Prasarana, D. Sumber daya manusia, atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Semua benar. Berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2020 bab 4 tentang perizinan, setiap rumah sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Lanjut ke soal berikutnya. Izin rumah sakit terdiri dari A. Izin mendirikan, B. Izin operasional, C. Izin praktik kesehatan, D. Izin mendirikan dan izin operasional, atau E. Izin mendirikan, izin operasional, dan izin praktek kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah D.
izin mendirikan dan izin operasional. Berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 27, izin rumah sakit meliputi izin mendirikan dan izin operasional. Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan izin yang diajukan oleh pemilik rumah sakit untuk mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi rumah sakit. Sedangkan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan izin yang diajukan oleh pimpinan rumah sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas rumah sakit dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk melakukan perpanjangan izin operasional, rumah sakit harus mengajukan perpanjangan izin operasional sebelum habis masa izin operasionalnya, sekurang-kurangnya pada A. 1 tahun sebelum masa izin operasional habis, B. 9 bulan sebelum masa izin operasional habis, C. 6 bulan sebelum masa izin operasional habis, D. 3 bulan sebelum masa izin operasional habis, atau E. 1 bulan sebelum masa izin operasional habis. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. 6 bulan sebelum masa izin operasional habis. Berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 38, pimpinan rumah sakit harus melakukan perpanjangan izin operasional paling lambat 6 bulan sebelum izin operasional berakhir. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video yang kita bahas ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan ujian SKB tahun ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.